Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, teman-teman para pejuang NIP. Pada konten kali ini kita akan share pembahasan materi soal simulasi SKD TWK Hot Season 2. Dalam pembuatan soal simulasi tersebut, kita menggunakan modul-modul yang kita tampilkan pada layar ini sebagai referensinya. Bagi teman-teman yang belum punya modulnya, teman-teman bisa gabung di grup Telegram kami, yaitu grup Fokus SKD CPNS 2021 dan juga grup forum belajar CPNS GC Badai. Link grup sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa cek ya. Untuk hasil rekapitulasi nilai dan peringkat simulasi soal SKD TWK Hot Season 2 akan kita tampilkan setelah sesi pembahasan. Oke, langsung saja kita lanjut ke sesi pembahasan soal. Monggo. Soal nomor 1. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang dicapainya sangatlah memerlukan pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting. Berikut ini adalah arti penting pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu kita coba jabarkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku, haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Nah, kemudian kita lihat pada opsi jawaban. Kira-kira opsi mana yang paling sesuai dengan konteks soal nomor 1? Jadi opsi A adalah jawaban yang paling sesuai dengan soal nomor 1 ya, yaitu sebagai pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa Indonesia. Untuk selengkapnya berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dapat teman-teman pelajari pada modul PKN kelas 8 SMP halaman 9. Soal nomor 2. Pancasila merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Berdasarkan narasi tersebut, berikut ini merupakan arti Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu, kita jabarkan dulu. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung pengertian bahwa ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya dinamika secara internal. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Jadi jawaban yang sesuai dengan konteks soal nomor 2 adalah opsi C ya. Ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya.
Menerima keputusan merubah rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, rumusan dasar negara pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kerelaan perumusan Piagam Jakarta untuk merubah rumusan tersebut didasari oleh opsi A, nasionalisme yang sempit. Jawaban kurang tepat ya. Kita eliminasi untuk opsi A. Opsi B, keadaan yang memaksa mengambil keputusan tersebut demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban B juga kurang tepat karena keputusan tersebut diambil berdasarkan kesadaran ya, bukanlah suatu keterpaksaan. Kemudian opsi C, kepentingan golongan yaitu masyarakat di wilayah timur. Jawaban juga kurang tepat karena keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan bukan untuk satu golongan saja ya. Kemudian untuk opsi D, kerelaan para pendiri negara untuk mempercepat sidang. Opsi D juga kurang tepat karena walaupun pembahasan perubahan ini dilakukan pada forum tidak resmi sidang PPKI agar permasalahan cepat selesai, namun yang mendasari perubahan ini adalah kesadaran para pendiri bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Untuk materi berkaitan dengan perubahan rumusan dasar negara bisa teman-teman pahami lebih dalam lagi ya. Karena materi tersebut bisa saja keluar di tes SKD nanti. Teman-teman dapat mempelajarinya dari modul PKN kelas 7 semester Gasal dari halaman 64 sampai dengan 65. Soal nomor 4. Dalam sidang DPR terjadi perdebatan seru antara perwakilan fraksi, sehingga sidang menemui jalan buntu. Sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, seluruh anggota yang hadir dalam sidang sepakat hasil keputusan sidang tetap mengutamakan tujuan negara kesatuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi. Oke, kita cari tahu dulu fungsi-fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang pertama yaitu mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Kemudian yang kedua adalah menjadi sumber motivasi. Yang ketiga menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu sendiri, serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan selanjutnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah opsi C, memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh negatif yang muncul dalam perdebatan. Dalam hal ini, Pancasila dapat mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Artinya ideologi Pancasila dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol ataupun semboyan tertentu. Soal nomor 5. Adi berteman akrab dengan Ria. Mereka satu kelas dan berasal dari suku yang sama, yaitu Jawa. Dalam berkomunikasi di sekolah, Adi sering menggunakan bahasa Jawa. Namun, Ria selalu menanggapinya dengan bahasa Indonesia karena teman-teman mereka berasal dari berbagai daerah. Perilaku Ria tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu, oke kita analisis dulu. Perilaku Ria dalam konteks soal nomor 5 merupakan implementasi nilai luhur Pancasila yang terdapat pada sila ketiga Pancasila ya, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian kita lihat pada pilihan jawaban.
Kita analisis opsi mana saja yang termasuk implementasi sila ketiga Pancasila. Oke, opsi B, C, dan E merupakan implementasi nilai sila ketiga Pancasila. Namun untuk opsi E kurang tepat ya jika kita aplikasikan pada konteks soal nomor 5. Nah, dari opsi B dan C, implementasi mana yang sesuai dengan konteks soal nomor 5? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya. Dalam hal ini, perilaku ria merupakan perwujudan implementasi nilai luhur sila ketiga Pancasila dalam bentuk upaya untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Soal nomor 6. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat dalam memeluk kepercayaan. Perihal tersebut juga tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945. Berikut ini yang merupakan contoh dan perilaku yang sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 adalah, oke, kita lihat dulu isi dari pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke, kita langsung lihat pada pilihan jawabannya. Opsi A, menghargai adanya perbedaan agama, benar ya, namun mengikuti kegiatan ibadah agama lainnya, salah ya, jadi opsi A salah. Kemudian opsi B, menjalin silaturahmi antar umat beragama, benar, namun mendalami ajaran agama selain agama yang dianutnya, salah ya. Jadi opsi B salah. Untuk opsi C, meningkatkan iman dan takwa sesuai keyakinannya, benar. Namun membanding-bandingkan ajaran agamanya dengan ajaran agama yang lain, itu salah. Jadi opsi C juga salah. Untuk opsi D, memahami ajaran semua agama, salah ya. Jelas salah gitu kalau gitu opsi D. Opsi E, menjalin silaturahmi antar umat beragama, benar. Dan meningkatkan iman dan takwa sesuai keyakinannya juga benar. Jadi jawaban opsi E adalah jawaban paling benar untuk soal nomor 6. Dari contoh soal nomor 6 ini, dalam menjawab soal saat tes nanti, walaupun kita dikejar-kejar oleh waktu, namun kita harus tetap teliti ya teman-teman. Karena bisa saja nanti dalam sebuah opsi terdapat satu pernyataan yang salah dan satu pernyataan yang benar, seperti contoh pada soal nomor 6 ini. Dan untuk materi TWK yang berkaitan dengan pasal 29 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, teman-teman coba pahami lebih dalam lagi ya, karena bisa saja materi tersebut keluar saat tes kita nanti. Soal nomor 7. PPKI telah mengesahkan UUD NRI 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai konstitusi negara. UUD NRI tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Proklamasi yang mengandung arti bahwa UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Usaha untuk melestarikan UUD NRI 1945 adalah dengan cara, oke, kita analisis opsi jawabannya. Opsi A, menghargai dan menghormati para pembentuk negara. Kurang tepat ya teman-teman, karena objeknya lebih ke para pembentuk negara, bukan ke UUD NRI tahun 1945. Opsi B, melaksanakan UUD NRI
1945 secara murni dan konsekuen. Ya, opsi B merupakan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7. Untuk opsi C melaksanakan pasal UUD NRI 1945 sesuai dengan keinginannya. Berarti dalam hal ini konstitusi tidak mempunyai fungsi ya, jadi salah. Untuk opsi D mengubah pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 kurang tepat ya, karena mengubah pembukaan UUD NRI 1945 sama saja membubarkan NKRI. Untuk opsi E tidak mengubah pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 juga kurang tepat, karena UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat diubah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pasal 37 UUD NRI tahun 1945. Dalam melakukan perubahan UUD NRI tahun 1945, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut terdiri atas 5 butir, yaitu sebagai berikut: tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian yang terakhir melakukan perubahan dengan cara adendum. Soal nomor 8. Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Hal yang memberi arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi terdapat pada alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, kita coba jabarkan ya. Hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Alinea 1 sampai dengan alinea 3 pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari pokok pertama proklamasi, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan UUD NRI tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, dari uraian tersebut menegaskan bahwa pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanah dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya NKRI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang benar terdapat pada opsi D ya teman-teman, alinea keempat. Untuk materi TWK yang berkaitan dengan hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD NRI tahun 1945, teman-teman coba pahami lebih dalam lagi ya, karena bisa saja materi tersebut keluar saat tes nanti. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa pelajari modul PKN kelas 8 semester Gasal dari halaman 14 sampai dengan halaman 15. Soal nomor 9. Atas usulan Komite Nasional Indonesia atau KNIP dalam sidangnya pada tanggal 16 sampai dengan 17 Oktober 1945 di Balai Muslimin Jakarta diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945. Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden tersebut, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP.
Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu Keni diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan A. Undang-Undang RI, B. Ketetapan MPRS RI, C. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, D. Undang-Undang Dasar Negara Sementara, E. Garis-garis besar haluan negara. Oke teman-teman, kita cari dulu isi dari maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945 bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi untuk nomor 9 jawaban yang benar adalah opsi E, garis-garis besar haluan negara. Untuk materi TWK berkaitan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KENI, teman-teman coba pahami lebih dalam lagi ya, karena bisa saja materi tersebut keluar saat tes nanti. Soal nomor 10. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah sebuah lembaga negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan ini sangat kuat sebab tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 UUD NRI tahun 1945. DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang disampaikan dalam rapat paripurna. Dalam hal ini, DPR menjalankan fungsi yaitu A. Fungsi legislasi, B. Fungsi anggaran, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi mediasi, E. Fungsi peradilan. Oke, kita jabarkan. DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK yang disampaikan dalam rapat paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan. Jadi opsi jawaban yang benar adalah yang opsi C, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap APBN, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD NRI tahun 1945. Kemudian untuk fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Dan untuk fungsi anggaran DPR berupa penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden atau pemerintah. Soal nomor 11. Sikap taat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat ditentukan oleh sikap taat hukum. Ilustrasi berikut ini yang menunjukkan latar belakang kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum karena kebutuhan terhadap aturan hukum terdapat pada pilihan jawaban. Oke, kita coba analisis dari setiap opsi jawaban. Opsi A, Pak Fandi tidak merokok di rumah sakit karena sadar perilakunya merugikan orang lain. Opsi ini kurang tepat ya teman-teman, karena bukan hanya merugikan orang lain, namun merokok juga dapat merugikan dirinya sendiri. Opsi B juga tidak tepat ya, karena jika kita tertib membayar pajak, berarti kita ikut berkontribusi langsung dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bukan hanya sebatas untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi opsi B salah. Opsi C, Pak Arief selalu membawa SIM saat mengemudi karena enggan berurusan dengan polisi. Opsi C juga kurang tepat ya teman-teman, karena SIM merupakan lisensi yang dimaksudkan sebagai patokan sudah layakkah seseorang pengendara berkendara. Jadi SIM di sini dapat menyelamatkan diri seorang pengendara.
dan bukan karena semata-mata enggan berurusan dengan polisi. Opsi D, Vira mengenakan helm standar demi keselamatan dirinya saat berkendara. Opsi D merupakan jawaban yang paling tepat ya, karena dengan memakai helm berarti Vira telah mentaati peraturan lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan dirinya saat berkendara. Untuk opsi E lebih ke permasalahan sosial ya teman-teman, bukan berkaitan dengan hukum. Jadi untuk nomor 11 jawaban yang paling benar ada pada opsi D. Vira mengenakan helm standar demi keselamatan saat berkendara. Soal nomor 12. Pak Bejo adalah seorang pengusaha batik di kota Solo yang sukses. Beliau selalu menyisihkan sebagian pendapatnya untuk membayar pajak. Perilaku Pak Bejo tersebut sesuai dengan penerapan norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Hukum, D. Kesusilaan, E. Adat istiadat. Jawaban untuk nomor 12 adalah perilaku Pak Bejo tersebut sesuai dengan penerapan norma hukum ya teman-teman. Jawabannya benar adalah opsi C. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai norma hukum adalah sebagai berikut. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Soal nomor 13. Chandra sering berbicara tidak sopan ketika bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Orang tuanya sudah seringkali menasihatinya, tetapi Chandra tidak mengindahkannya. Sanksi yang mungkin diterima Chandra dengan perilakunya tersebut adalah, oke, kita analisis dulu. Dalam hal ini Chandra telah melanggar nilai norma kesopanan, dan sanksi terhadap pelanggar norma kesopanan terdapat pada opsi A ya teman-teman. Chandra dijauhi oleh teman-temannya. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai norma kesopanan adalah sebagai berikut. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Soal nomor 14. Masalah korupsi tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Dengan adanya kasus tersebut, sikap warga negara sebaiknya memaklumi keadaan tersebut karena masalah bangsa sangat kompleks. Kurang tepat ya teman-teman, berarti kita masa bodoh terhadap permasalahan bangsa ya. Jadi kurang tepat. Untuk opsi B, melakukan aksi demonstrasi secara anarkis untuk memberantas korupsi. Kurang tepat juga karena demonstrasinya dilakukan secara anarkis. Opsi C, menanggapi berbagai permasalahan bangsa sebagai wacana politik. Sebagai wacana politik ya, berarti pasif ya.
berarti kurang tepat. Opsi D, mengawasi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Opsi D adalah opsi yang jawaban paling tepat ya teman-teman, karena hal tersebut sebagai peran aktif kita yang sesuai peraturan, dalam artian sesuai kapasitas kita sebagai warga negara berkaitan dengan pemberantasan tindakan korupsi. Dan untuk opsi E kurang tepat juga karena membiarkan tindakan korupsi. Soal nomor 15. Generasi muda bangsa Indonesia harus bersikap jujur dan disiplin yang tinggi. Hal ini merupakan sebagian dari modal pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan dengan cara A. Mendidik generasi muda sejak kecil mengenai nilai-nilai bangsa. B. Memaksa anak supaya mengikuti keinginan orang tua. C. Membebaskan anak berperilaku sesuai kemauan anak. D. Memasukkan anak ke sekolah bertaraf internasional. E. Memasukkan anak-anak ke sekolah lebih dini. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya teman-teman. Mendidik generasi muda sejak kecil mengenai nilai-nilai bangsa merupakan salah satu contoh upaya positif kita dalam pembentukan karakter bangsa. Soal nomor 16. Keberagaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan pada banyak bidang. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia meliputi perbedaan ras, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan di masyarakat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah opsi A, menyadari pentingnya sikap kedaerahan untuk persatuan. Kurang tepat ya teman-teman, karena sikap kedaerahan bertolak belakang dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian opsi B, mempertahankan kemerdekaan dengan cara berprestasi. Untuk opsi B ini kurang nyambung ya teman-teman, jika kita kaitkan dengan konteks Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada soal nomor 16. Opsi C, menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Opsi C adalah jawaban yang paling tepat. Dalam hal ini berarti kita telah mengakomodasi sifat pluralistik. Dan berikut ini beberapa contoh dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip yang terkandung di dalamnya. Beberapa contoh implementasi Bhinneka Tunggal Ika meliputi perilaku inklusif, mengakomodasi sifat pluralistik, tidak mencari menang sendiri, musyawarah untuk mufakat, dan dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Soal nomor 17. Ketimpangan kebudayaan atau cultural lag terjadi manakala unsur-unsur kebudayaan tidak berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat, sedangkan unsur lainnya mengalami ketertinggalan. Ketimpangan kebudayaan atau cultural lag yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya ditandai dengan opsi A, masyarakat sama-sama mementingkan materi dan non-materi. Opsi B, sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi. Opsi C, tumbuhnya industri-industri modern. Opsi D, adanya sistem pelapisan dalam setiap masyarakat. Opsi E, terjadinya guncangan budaya yang dialami golongan tua yang terkejut karena melihat adanya perubahan budaya yang dilakukan oleh generasi muda. Oke, kita coba jabarkan. Ketimpangan kebudayaan atau cultural lag yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya ditandai dengan sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi. Contohnya, akibat kenaikan harga BBM, pemerintah mengonversi bahan bakar minyak menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Namun,
Berhubung sebagian masyarakat belum siap terkait dengan kenyamanan dan penggunaan tabung gas, maka masyarakat kebanyakan menolak konversi tersebut. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 17 adalah opsi B ya. Sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi. Untuk selengkapnya berkaitan dengan dampak perubahan sosial budaya, dapat teman-teman pelajari pada modul IPS kelas 9 SMP semester Gasal dari halaman 72 sampai dengan halaman 77. Soal nomor 18. Masyarakat mempunyai sifat yang dinamis sehingga selalu mengalami perubahan, sebab manusia selalu terus berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hal struktur, fungsi, lembaga-lembaga, dan cara hidup masyarakat yang diterima oleh anggota masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur sosial yang berubah dalam masyarakat meliputi nilai, sikap, pola perilaku, sistem organisasi, dan sistem hubungan antar anggota masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perubahan sosial adalah, oke, kita coba jabarkan contoh perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama adalah perubahan nilai. Misalnya sesuatu yang dahulu dianggap tabu, sekarang menjadi hal yang biasa. Kemudian yang kedua adalah perubahan norma. Misalnya dahulu tidak ada peraturan tentang narkoba, sekarang ada aturan undang-undang tentang narkoba. Yang ketiga adalah perubahan organisasi kemasyarakatan. Misalnya dahulu tidak ada organisasi buruh, sekarang banyak terdapat organisasi buruh, sehingga majikan tidak dapat semena-mena terhadap buruh. Jadi opsi jawaban yang bukan merupakan perubahan sosial adalah opsi A ya teman. Opsi A merupakan contoh perubahan yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Soal nomor 19. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah negara. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral dibangun secara berdekatan pada masa Presiden Soekarno. Hal tersebut bertujuan A. Mengurangi kesenjangan sosial antar umat agama yang berbeda, B. Mencegah terjadinya konflik umat Islam dan Katolik, C. Mempererat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, D. Menciptakan keragaman agama di masyarakat, E. Sebagai tempat peribadahan untuk umat Islam dan Katolik. Ya, jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah opsi C, untuk mempererat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Soal nomor 20. Dampak perubahan ruang dan interaksi antar ruang berpengaruh pada kehidupan politik suatu negara. Sebagai contoh, Indonesia mengalami bencana kabut asap. Kabut asap mengganggu kesehatan dan merusak ekosistem hutan. Bencana kabut asap menimbulkan masalah di wilayah negara tetangga. Dampak politik dari fenomena tersebut adalah opsi A. Pelaku pembakaran hutan sulit ditangkap, B. Terganggunya hubungan dengan negara tetangga, C. Pemerintah daerah asal munculnya kabut saling menyalahkan, D. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, E. Terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk sekitar yang terkena dampak bencana kabut asap tersebut. Opsi B. Terganggunya hubungan dengan negara tetangga. Betul ya teman-teman, terganggunya hubungan dengan negara tetangga merupakan dampak politik dari fenomena tersebut. Soal nomor 21.
Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, yaitu Territoriales en Maritime Grenzen Ordonnantie 1939. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi Juanda tersebut mengandung suatu tujuan. Oke, kita cari tahu dulu isi dari deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi Juanda yang ditulis pada tanggal 13 Desember tahun 1957 menyatakan bahwa yang pertama adalah bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga adalah ketentuan ordonansi tahun 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi Juanda tersebut mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kemudian untuk menentukan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan. Kemudian yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas dunia pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah opsi D ya teman-teman. Untuk menentukan batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Untuk materi TWK berkaitan dengan deklarasi Juanda, teman-teman coba pelajari lagi ya, karena bisa saja materi tersebut keluar saat tes SKD nanti. Soal nomor 22. Indonesia memiliki 17.500 pulau, 400 suku bangsa yang terdiri dari 740 etnis yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Berbagai produk budaya seperti wisata Borobudur, batik, songket, wayang, pencaksilat, dan seni budaya lainnya merupakan aset bangsa yang dapat ditunjukkan dan ditawarkan ke negara lain. Berdasarkan hal tersebut, jenis ekonomi kreatif apakah yang potensial dikembangkan di Indonesia? Opsi A, penerbitan atau percetakan dan broadcasting. B, penerbitan atau percetakan dan seni pertunjukan. C, seni pertunjukan dan kerajinan. D, kerajinan dan broadcasting. E, seni pertunjukan dan broadcasting. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan banyaknya budaya yang dimiliki Indonesia. Untuk itu, jenis industri kreatif yang sesuai adalah seni pertunjukan dan kerajinan. Seni pertunjukan dapat berupa pertunjukan wayang, balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk musik etnis, desain, pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, serta tata pencahayaan. Kegiatan seni pertunjukan berhubungan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan. Kerajinan merupakan suatu karya yang dihasilkan bukan dari mesin, melainkan dari tangan terampil manusia. Kerajinan bagian ekonomi kreatif karena merupakan kreativitas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 adalah opsi C ya teman-teman, seni pertunjukan dan kerajinan. Soal nomor 23. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pemerintah reformasi berupaya mengembalikan kemurnian nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut terlihat dari berbagai peristiwa, kecuali
Opsi A, disahkannya undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. A, disahkannya undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Ini benar ya, karena hal tersebut terjadi pada Februari 1999 pada pemerintahan Presiden Habibie yang mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Opsi B, terjadinya perdamaian antara Republik Indonesia dengan GAM. Ini juga benar. Hal tersebut terjadi pada bulan Maret 1999 pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pada bulan Mei, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM yang berlaku hingga awal 2001. Kemudian opsi C, disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah. Ini juga benar. Hal tersebut terjadi pada Mei 1999 pada pemerintahan Presiden Habibie yang mengesahkan undang-undang otonomi daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Jadi jelas ya, untuk nomor 23 jawabannya pada opsi E, yaitu terwujudnya sentralisasi kebijakan secara vertikal. Jadi bukan sentralisasi namun desentralisasi ya pada zaman reformasi. Kalau sentralisasi itu lebih ke zaman Orde Baru. Soal nomor 24. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasionalisme berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus tetap, memiliki anggota, tujuan dan program kerja. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah opsi A, menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan dan kelamin dan agama. Ini salah ya. Untuk opsi B, menyadarkan Belanda untuk membalas budi kebaikan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Ini juga salah. Kemudian opsi C, memajukan pendidikan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk India seluruhnya tanpa melihat keturunan, dan kelamin, dan agama. Ini jawaban yang benar ya. Untuk selengkapnya berkaitan dengan organisasi Budi Utomo, dapat teman-teman pelajari pada modul PKN kelas 8 SMP semester genap dari halaman 8 sampai dengan halaman 45 ya teman-teman. Soal nomor 25. Sejak kehadirannya beberapa tahun belakangan ini, istilah startup menjadi sangat tren khususnya di kalangan anak muda. Kepopulerannya sekian melejit semenjak beberapa startup Indonesia berhasil menyabet gelar unicorn dengan rata-rata usia CEO yang masih terbilang masih muda. Pesatnya pertumbuhan teknologi serta informasi tentunya menjadi salah satu faktor pendorong banyak anak muda Indonesia yang tertarik untuk mendirikan startup. Berikut ini faktor lain yang mendorong anak muda mengembangkan bisnis startup adalah, oke, kita jabarkan dulu faktor yang mendorong anak muda mengembangkan bisnis startup. Yang pertama adalah tempat untuk merealisasikan ide. Yang kedua adalah membangun koneksi yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah mengambil bagian dalam membangun perekonomian. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan melihat peluang. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Opsi A, meningkatkan wawasan. Opsi B, berkembangnya tempat nongkrong anak-anak muda. Opsi C, membangun koneksi yang lebih luas. Opsi D, meningkatkan devisa negara. Opsi E, mengurangi beban hutang negara.
Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 25 adalah opsi C ya teman, membangun koneksi lebih luas. Untuk selengkapnya berkaitan dengan perekonomian Indonesia dapat teman-teman pelajari pada modul IPS kelas 9 SMP semester genap. Soal nomor 26. Pak Joko adalah seorang aparatur sipil negara. Suatu ketika beliau ditugaskan di daerah terpencil jauh dari tempat tinggalnya. Keluarganya Pak Joko pun tidak memungkinkan diajak ke tempat tugasnya. Demi menjalankan tugasnya tersebut, Pak Joko rela hidup jauh dari anggota keluarganya. Dengan demikian, tindakan Pak Joko tersebut mencerminkan semangat kebangsaan, yaitu sikap A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Rela berkorban, E. Tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Oke teman-teman, kita analisis dulu kasusnya. Dari ilustrasi cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tindakan Pak Joko merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai nasionalisme bagi ASN. Dalam hal ini Pak Joko menjalankan fungsinya sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Jadi jelas jawaban yang benar untuk soal nomor 26 adalah opsi A ya teman-teman, nasionalisme. Untuk selengkapnya berkaitan dengan nilai-nilai nasionalisme bagi ASN, dapat teman-teman pelajari pada modul nasionalisme, pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3. Soal nomor 27. Ancaman faktual yang dihadapi bangsa Indonesia dalam bidang ideologi terutama adalah penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, liberalisme, radikalisme, separatisme, dan hedonisme. Selain itu telah terjadi pergeseran norma-norma dalam masyarakat yang antara lain berdampak pada menurunnya rasa kebanggaan dan rasa memiliki sebagai bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi adanya ancaman faktual tersebut terhadap perubahan nilai-nilai Pancasila adalah, kita analisis dulu setiap pilihan jawabannya. Opsi A, menutup semua akses masuknya kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Jawaban kurang tepat ya teman-teman, karena tidak semua budaya asing itu negatif. Tugas kita adalah menyaring budaya asing yang masuk ya, bukan untuk menutup aksesnya ya teman-teman. Untuk opsi B, memberikan penghargaan kepada orang yang telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kurang tepat juga ya teman-teman, karena implementasi nilai-nilai Pancasila kita wujudkan dengan kesadaran kita sendiri. Untuk opsi C, mendukung dan menyiapkan pelaksanaan sosialisasi gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktek politik, dan politik sara. Juga kurang tepat, karena opsi ini merupakan contoh upaya dalam mengatasi ancaman faktual di bidang politik. Kemudian opsi D, mengulas teladan dari masyarakat terkait gerakan anti kampanye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, anti praktek politik uang, dan politisasi sara. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena opsi ini merupakan contoh upaya dalam mengatasi ancaman faktual di bidang politik juga. Jadi jawaban yang paling benar untuk soal nomor 27 adalah opsi E, menjadikan materi Pancasila sebagai materi wajib dalam sistem rekrutmen, evaluasi, dan jenjang karir karyawan. Untuk selengkapnya berkaitan dengan implementasi bela negara, dapat teman-teman pelajari pada modul implementasi bela negara berikut ini ya teman-teman.
Soal nomor 28. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan, peradaban, dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa berikut ini, kecuali Oke, sebenarnya semua opsi jawaban merupakan bentuk upaya Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif ya. Namun, opsi C ada kesalahan pada tahunnya. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1962 itu salah ya teman. Itu harusnya pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1991 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Juga salah ya teman, harusnya pada tahun 1992. Jadi jawaban untuk nomor 28 adalah opsi C. Untuk selengkapnya berkaitan dengan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, dapat teman-teman pelajari pada modul PKN kelas 12. Soal nomor 29. Perubahan sosial merupakan suatu hal yang akan terus terjadi dalam kehidupan manusia dalam rangka membuat masyarakat melakukan penyesuaian diri, mampu menyelesaikan tantangan dan permasalahan baru akibat perubahan zaman. Terkait dengan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat, manusia tidak boleh menolak dan menutup diri. Manusia harus mampu beradaptasi, menyesuaikan diri pada perubahan sosial budaya yang terjadi. Menolak atau menutup diri pada perubahan sosial budaya dapat membuat manusia tertinggal, tidak mampu bersaing, dan tidak memiliki kemampuan memadai untuk beradaptasi pada kebutuhan zaman yang baru. Untuk mengatasi perubahan budaya, manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan tantangan yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, kita analisis. Kata umum pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, kemudian dijabarkan dengan kalimat khusus pada kalimat selanjutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Jadi opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 29 itu adalah yang opsi A pertama. Soal nomor 30. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Resiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti membuat bahan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah opsi A, cara menyelamatkan diri dari deteksi dini risiko bencana tsunami. B, risiko tsunami dapat dideteksi dan risiko kerusakannya dapat dikurangi. C, deteksi tsunami dan rancangan bangunan dari bahan beton bertulang. D, seluruh tsunami ada di kawasan Pasifik dan Palung Sumatera di Samudra Hindia. E, tindakan evakuasi bencana tsunami. Oke, simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah opsi B ya teman-teman. Risiko tsunami dapat dideteksi dan risiko kerusakannya dapat dikurangi.
Oke, sekian pembahasan materi simulasi TWK dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKD TWK nanti. Bagi teman-teman yang ingin gabung di grup Telegram kami, teman-teman bisa lihat linknya di kolom deskripsi ya. Untuk kritik dan saran, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Untuk selanjutnya, kita akan tampilkan rekapitulasi nilai dan peringkat simulasi soal SKD TWK Hot Season 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.